Masih ingat dengan Haris pertama, yaitu ketua KNPI, pernah menyebut jika polisi tidak menangkap Abu Janda, maka dia pun akan mundur. Tetapi kenyataannya apa? Sampai kemarin tidak menyatakan mundur. Akhirnya pun KNPI mencopot Haris pertama dari jabatannya. Haris pertama yang dulu pernah melaporkan Abu Janda kini dicopot dari jabatannya karena melanggar ADART di KNPI, yaitu pertama, pelanggaran pasal 23 ART terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui rapat pleno di DPP KNPI, yaitu kemungkinan terkait tentang pelaporan Abu Janda kemarin, yaitu Haris pertama mengatasnamakan pihak KNPI. Seharusnya kan ya Haris pertamanya yang melaporkan Abu Janda, bukan KNPI. Dan alasan yang kedua adalah pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan dengan transparan dan akuntabel. Wow, kalau ini apa ya? Kalau masalah keuangan ya seperti itulah. Seharusnya mengurusi tentang keuangan ya harus akuntabel lah, dan juga harus transparan. Karena uang itu sangat rawan sekali, rawan dibelanjakan sana sini. Ya pantaslah kalau Haris pertama dicopot dari jabatannya. Ya sesuai janjinya, Abu Janda kan sekarang tidak ditahan oleh kepolisian. Seharusnya Haris pertama tahu diri lah, harus mundur sesuai dengan kata-katanya yang dahulu melalui akun Twitternya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tidak mau mundur, pelapor Abu Janda dicopot dari jabatannya. Haris pertama dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Ia dicopot berdasarkan rapat pleno yang digelar oleh pengurus pusat KNPI di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Sabtu 6 Maret 2021. Haris pertama merupakan sosok yang pernah melaporkan aktivis Permadi Arya alias Abu Janda ke Baris-Krim Mabes Polri terkait dugaan isu rasisme ke mantan Komisioner Komnas HAM, Atelius Pigai. Ia bahkan sempat menyatakan siap mundur sebagai Ketua KNPI jika Abu Janda tidak ditangkap polisi. Adapun rapat pleno pengurus pusat KNPI yang salah satunya agenda mencopot jabatan Haris pertama itu dipimpin oleh wakilnya, Ahmad Abarai. Menurut Bahri, Haris dicopot dari jabatannya karena melanggar ADART KNPI. Pertama, pelanggaran pada pasal 23 ART terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui rapat pleno DPP KNPI, ujar Bahri dalam keterangan resminya kepada wartawan Sabtu 6 Maret 2021. Adapun kedua, kata dia, pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel. Haris dituding tidak transparan dalam pengelolaan keuangan KNPI. Karena itu forum pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2018 hingga 2021 dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahudin sebagai pelaksana tetap PLT Ketua Umum DPP KNPI 2018 hingga 2021. Jelasnya, Mustahudin meminta agar Haris pertama tidak lagi memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai bagian KNPI. Hal itu diungkapkan Mustahudin usai ditetapkan sebagai PLT Ketua DPP KNPI. Saudara Haris pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol organisasi KNPI karena sudah pemberhentian atau dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI, ujarnya. Mustahudin mengaku akan segera menyusun komposisi kepengurusan baru. Pengurus baru hanya mengisi beberapa kekosongan. Intinya tidak banyak perubahan, pungkasnya.
Sementara itu, Haris pertama mengatakan jabatan Ketua Umum DPP KNPI merupakan amanah yang diberikan olehnya. Haris mengaku ikhlas dan tidak ingin melawan hanya demi mempertahankan jabatan, sehingga justru merusak organisasi. Selama memimpin, Haris mengatakan telah menjalankan roda organisasinya dengan baik, mulai dari merajut komunikasi dengan semua DPD KNPI provinsi, kota, kabupaten, serta dengan segenap OKP yang ada hingga membawa KNPI hadir di tengah-tengah bencana untuk membantu rakyat. Jika memang apa yang saya kerjakan masih ada kekurangan, maka saya minta maaf. Yang ada di otak saya hanya membesarkan KNPI agar dicintai rakyat dan pemuda Indonesia, tulis Haris di media sosialnya. Haris akui bahwa yang terjadi saat ini merupakan teguran dari Allah agar dirinya besar dan lebih kuat ke depan, juga agar saya lebih hebat lagi dan tahu mana lawan dan mana kawan, ungkapnya. Bahkan, dalam waktu dekat ia akan menggelar rapat pleno untuk menyaksikan langsung sidang pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2019-2022. Dalam forum tersebut, Haris akan mempertanggungjawabkan tuduhan kesalahan di depan seluruh pengurus DPP dan DPD KNPI se-Indonesia. Agar saya tahu dan seluruh Indonesia tahu apakah saya bersalah atau tidak, ujarnya. Haris menekankan, ia hanya ingin semua pemuda Indonesia tahu dirinya tidak pernah menyesal kehilangan jabatan. Saya bangga karena saya pernah memimpin kawan-kawan dalam berorganisasi. Waktu dan nyawa saya persembahkan untuk KNPI, pungkas Haris. Diketahui sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia DPP KNPI kembali melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Setelah sebelumnya melaporkan Abu Janda atas cuitan di Twitter tentang Islam arogan, KNPI melaporkan pegiat media sosial itu pada Jumat 29 Januari 2021 terkait cuitannya tentang mantan Komisioner Komnas HAM asal Papua Natalius Pigai yang dinilai berbau rasisme. Atas pelaporannya, Ketua Umum DPP KNPI Haris pertama menyatakan siap mundur dari jabatannya jika Abu Janda tidak ditangkap polisi. Pertaruhan marwah KNPI dan harapan masyarakat Indonesia tentang penegakan hukum yang adil adalah dengan ditangkapnya Abu Janda, tulis Haris pertama melalui akun Twitternya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris pertama bersama Sekjen KNPI Jackson serta pengurus DPP KNPI seperti Ketua Bidang Hukum Medi Lubis kembali melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. DPP KNPI kembali melaporkan Permadi Arya atas soal cuitannya yang menyebut Islam arogan, ujar Haris pertama dalam keterangan tertulis yang diterima. Alhamdulillah, laporan kami telah diterima. Semua OKP akan mengawal proses penegakan hukum terhadap Abu Janda. Haris yakin di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo, Polri berkomitmen menindak siapa saja yang bertindak melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI menggelar rapat pleno di Hotel Ritz-Carlton Jakarta Sabtu 6 Maret. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Bahri dengan agenda mencopot Haris pertama dari jabatan Ketua Umum KNPI. Dikatakan Bahri, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Haris terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART KNPI. Pertama, pelanggaran pasal 23 ART terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui rapat pleno DPP KNPI, ujar Bahri dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu 6 Maret 2021. Hal kedua, kata dia, pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, Forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021 dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahudin sebagai pelaksana tetap PLT Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021, terangnya. Sementara itu, Mustahudin usai ditetapkan sebagai PLT Ketua Umum KNPI mengatakan, usai keputusan itu diambil maka Haris pertama tidak berhak memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai bagian KNPI. Saudara Haris pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol-simbol organisasi KNPI karena sudah diberhentikan, dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI, tegasnya. Mustahudin menambahkan, dia akan segera menyusun komposisi kepengurusan baru. Pengurusan baru hanya mengisi beberapa kekosongan, intinya tidak banyak perubahan, pungkasnya.